Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Roberto Fernando dalam rangka kita bersama akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya mengajak kita bersama-sama membuka dari Perjanjian Lama, di mana ada terdapat dalam kitab Mazmur 103 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Dengan perikop, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Ibu bapak jemaat yang terkasih dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu ada banyak hal di dalam kehidupan ini yang bisa menjadi alasan kita untuk menaikkan ungkapan syukur kita kepada Allah. Entah itu karena kebaikan kemurahannya dalam kekuatan dan kesehatan kita. Entah itu kebaikan dan kemurahannya yang telah menyertai setiap usaha dan pekerjaan yang kita miliki. Ataupun itu karena kebaikan dan penyertaan yang luar biasa dari Tuhan bagi keluarga dan keturunan yang kita miliki. Yang artinya ada banyak hal dalam lingkup kehidupan kita ini yang menjadi dasar kita untuk menaikkan ungkapan syukur dan sukacita kepada Tuhan kita. Dalam mengungkapkan ungkapan syukur kepada Tuhan, juga ada berbagai macam cara yang dapat kita lakukan. Salah satunya, mungkin dengan menyerahkan perpuluhan atau persembahan syukur ke gereja. Mungkin juga dengan mengadakan ibadah ungkapan syukur di rumah tangga kita. Atau mungkin juga berdoa secara pribadi tiap-tiap hari atas ungkapan syukur itu. Atau bisa jadi juga dengan cara memuji memuliakan nama Tuhan dalam nyanyian peribadatan tersebut. Dan dalam firman Tuhan hari ini, kita melihat bersama-sama cara sang pemazmur menaikkan ungkapan syukurnya kepada Tuhan adalah dengan memuji Tuhan dalam nyanyian yang indah. Nyanyian pujian yang indah ini tersusun dengan rapi dalam Mazmur 103 ini, di mana sebagai bentuk ia mensyukuri penyertaan Tuhan yang telah ia lewati bersama-sama dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia. Dengan berbagai macam manis getirnya kehidupan dan berbagai pergumulan yang telah dilewati di tengah-tengah dunia ini. Ini adalah ungkapan syukur, ungkapan sukacita dari Daud bagi Tuhan Allah. Karena kebaikan kemurahan Tuhan Allah yang tak terhingga dalam kehidupannya, yang walaupun ia harus melewati kehidupan dengan berbagai tantangan, derita, bahkan pergumulan yang berat, tapi itu tidak mengendorkan semangatnya untuk menaikkan ungkapan syukur kepada Tuhan. Dan bahkan dikatakan dalam ayat kedua, ia tidak ingin membuat jiwanya lupa akan kebaikan yang telah Tuhan curahkan dalam kehidupannya. Inilah luar biasanya ungkapan syukur seorang yang mengimani Tuhan dalam kehidupan. Ibu bapak jemaat Tuhan, sadar atau tidak sadar, sesungguhnya di balik perjalanan kehidupan kita ini, Tuhan berperan sangat luar biasa. Tuhan kendalikan kehidupan juga secara luar biasa. Dalam suka duka, tangis tawa kehidupan, ia tak pernah absen untuk hadir dalam kehidupan kita.
hanya kitalah yang jarang memahami kehadiran Tuhan dalam kehidupan ini. Ketika kita bersama melihat akan besarnya kehadiran Tuhan, maka tentu kita pun akan bisa meluangkan waktu untuk menaikkan ungkapan syukur sukacita kepada Tuhan kita itu sendiri. Sekarang yang menjadi pertanyaan iman bagi kita, karena Tuhan begitu luar biasa memberkati kita, karena Tuhan begitu luar biasa menyertai kehidupan kita walau di tengah pergumulan hidup. Lalu pernahkah kita secara pribadi bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya? Atau mungkin kita dalam sehari bahkan tidak pernah berdoa, atau hanya menunggu berdoa ketika ada ibadah minggu, atau bahkan beribadah hanya karena perjamuan kudus, atau beribadah hanya karena ada yang kematian dan sebagainya. Betapa malangnya kita kalau melupakan kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan ini. Ibu bapak jemaat Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita bersama agar terus mengingat betapa baiknya Tuhan dalam perjalanan kehidupan ini. Dan firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kepada kita, mari luangkan waktu kita untuk menaikkan ucapan terima kasih dan syukur secara pribadi kepada Tuhan atas berbagai kebaikan yang telah Ia curahkan. Mari dalam sisa hari hidup kita memuji Tuhan atas kebaikannya. Tuhan memberkati, dan mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, yang kami sembah dan puji dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur atas kemurahan, kebaikan, dan cinta kasih-Mu yang senantiasa tercurah dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu. Kami tidak ada apa-apanya jikalau tanpa cinta kasih dan penyertaan dari Tuhan. Hanya kamilah yang sering lupa bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kami dalam manis getirnya kehidupan yang kami jalani. Oleh sebab itu biarlah kami memiliki komitmen untuk senantiasa mampu meluangkan waktu kami menaikkan ungkapan syukur secara pribadi atas kebaikan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, firman Tuhan hari ini selalu menguatkan kami dalam menjalani hari hidup kami di tengah dunia ini. Dan biar dalam sisa kehidupan kami selalu menaikkan ungkapan syukur itu hanya kepada Tuhan. Di dalam dan oleh nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menaikkan ungkapan syukur ini. Amin. Shalom, sampai bertemu di renungan harian lainnya. Tuhan memberkati.